Hello ladies and gentlemen, hari ini karena katanya kalian suka kalau kita ngerangkum sejarah dalam video, kita bakal sedikit dongeng tentang yang namanya selfie. Selfie atau juga bisa disebut swafoto adalah sebuah kegiatan di mana seseorang menjepret foto dirinya sendiri. Dan di zaman kekinian ini, seringkali selfie-selfie tadi dipost ke dunia online. Zaman sekarang sih yang namanya selfie gampang banget. Kemana-mana kita bawa smartphone di kantong, dan bisa dibilang semua smartphone yang ada di pasaran pasti punya kamera depan. Mau diupload ke FB, Instagram, Twitter, dan lain-lain pun segampang gerakin jari. Itulah mungkin alasan kenapa banyak cewek zaman sekarang bisa lebih ngambil banyak selfie di kamar mandi daripada jumlah foto Neil Armstrong mendarat di bulan. Sama seperti semua teknologi, pada awalnya ngambil selfie itu tentu nggak segampang sekarang. Selfie pertama yang tercatat dalam sejarah bumi diambil oleh penemu kamera jenis daguerreotype yang bernama Robert Cornelius. Kamera tua ini dikenal butuh waktu exposure yang lama, jadi Robert harus diam di depan kamera selama beberapa menit. Capek juga ya? Nah, setelah kamera box seperti Kodak Brownie semakin terjangkau di awal abad ke-20, mulai banyak juga yang bisa ngambil foto selfie dengan teknik berdiri dengan kamera di depan cermin. Teknik yang ternyata mirip dengan yang biasa dilakukan ABG-ABG labil abad 21. Tren selfie lalu berlanjut ke tahun 1970-an, di mana kamera instan menjadi populer di kalangan pemuda-pemudi. Pada zaman itu, memang belum ada yang namanya internet, apalagi sosmed. Jadi kalau mau bagi-bagi foto, palingan sama sahabat pena yang bisa butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk menunggu balasan, like, atau komen. 2 dekade kemudian, kamera-kamera digital akhirnya mulai masuk ke pasaran. Walaupun baru dikit banget orang yang sanggup beli. Harga kamera digital pertama Kodak yang bernama DCS-100 keluaran tahun 1991 adalah $13.000. Yang jelas di luar jangkauan kantong bocah-bocah SMA yang zaman itu cuma cukup buat beli bakso sama kerak telur. Namun, perkembangan internet dan kamera digital pun melesat dengan sangat cepat setelah itu. Pada tahun 2003, Sony Ericsson ngeluarin Z1010, handphone pertama yang punya kamera depan yang bisa dipakai selfie sekaligus video call. Istilah selfie sendiri baru muncul di pertengahan tahun 2000-an, di mana mulai banyak orang yang masang foto narsis di MySpace sebelum Facebook dan kawan-kawannya ngetrend. Tipikalnya sih, biasa diambil dari angle agak tinggi gitu. Biasanya biar kelihatan lebih imut dan kelihatan lebih kurus. Nah, di zaman gue baru masuk SMA, gue inget banget tuh Apple ngeluarin iPhone 4 sebagai iPhone pertama yang punya kamera depan. Di sekolah gue, anak-anak tajir dan ngehits bangga banget tuh biasanya kalau bisa selfie pakai iPhone, terus update status selfie di Facebook, Twitter, atau Instagram yang usernya pun belum sebanyak sekarang. But first, let me take a selfie. Popularitas dan antusiasme masyarakat, khususnya netizen sama yang namanya selfie pun terus meroket. Dikombinasin sama aplikasi macam kamera 360, selfie-selfie yang biasa pun bisa dirubah jadi cantik dan ganteng. So, jangan harap foto-foto profil match lu di Tinder sama persis sama aslinya pas lu ajak ketemuan. Arah pemasaran smartphone pun akhirnya mulai beralih ke kualitas kamera depan dan fitur-fitur penunjang selfie. Karena ternyata buat banyak orang, kualitas selfie itu lebih penting dari daya tahan baterai, kualitas layar, kecepatan prosesor, dan lain sebagainya. Di samping selfie, grup selfie yang lebih dikenal sebagai Wifi pun ikutan ngetren dengan banyaknya action cam berlensa super wide ataupun fish eye lens converter yang beredar. Nah, di sini nih Infinix nggak mau ketinggalan kereta dengan salah satu seri smartphone mid-range terbarunya yang bernama Infinix S2 Pro. Secara umum sih HP ini adalah sebuah ponsel mid-range sederhana dengan spek yang lumayan average. Tapi di samping punya kamera selfie yang bagus, HP ini juga punya satu lagi kamera depan super wide angle yang diharapkan bisa ngebantu kita selfie bareng-bareng alias Wi-Fi. Kualitas gambarnya pun oke dan tajam, termasuk buat kamera belakang yang punya aperture lebar, sehingga hasilnya bagus di hampir semua kondisi pencahayaan. Selain itu, Infinix S2 Pro juga punya fingerprint sensor dan baterai cukup kuat. Menurut gua, HP ini ideal banget kalau lo butuh kamera depan yang wide sekaligus super wide daripada mesti bawa action cam kemana-mana cuma demi sudut pandang lebar. Oke, sekian dulu aja dongeng singkat kita tentang sejarah selfie. Apakah kalian sendiri sering selfie? Dan apakah menurut kalian make sense kalau sebuah HP butuh 2 kamera depan? Langsung aja komen di bawah.
So, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.